Negara Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Predikat itu disematkan karena Indonesia memiliki hutan tropis yang luas. Bahkan tercatat di peringkat ketiga, setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Selain menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia, hutan juga berfungsi sebagai habitat hewan dan tumbuhan, di mana hasil ekosistem hutan itulah yang juga menjadi sumber penghidupan manusia. Namun seiring waktu, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Hal itu bisa berdampak pada bencana seperti krisis iklim, tanah longsor, banjir, hingga polusi udara akibat pembakaran hutan. Selain itu, kerusakan lingkungan juga mengancam masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari ekosistem hutan. Maka menjaga kelestarian lingkungan menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh umat manusia. Bahkan upaya menjaga ekosistem lingkungan juga terkandung dalam nilai-nilai agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Ini adalah Urang Kanekes atau masyarakat suku Baduy yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Masyarakat suku Baduy terbagi menjadi dua, yakni suku Baduy Dalam dan suku Baduy Luar. Masyarakat suku Baduy Dalam dapat dikenali dengan pakaian berwarna putih, sementara suku Baduy Luar menggunakan pakaian berwarna hitam. Mereka bertahan hidup dengan cara bercocok tanam dan sebagian lainnya memanfaatkan hasil hutan. Seperti buah-buahan ini, yang mereka konsumsi sendiri atau dijual ke masyarakat luar. Hasil alam yang melimpah adalah buah dari masyarakat Baduy Dalam menjaga kelestarian hutannya. Upaya yang juga menjadi bagian dari kepercayaan yang mereka anut, yakni Sunda Wiwitan, di mana masyarakat Baduy menuangkan nilai-nilai kepercayaan itu dalam amanat buyut. Sebagian di antaranya adalah kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan, seperti gunung tidak boleh dihancurkan, lembah tidak boleh dirusak, dan larangan tidak boleh dilanggar. Lantas bagaimana masyarakat suku Baduy menjaga kelestarian lingkungannya? Di kawasan Baduy terdapat hutan hak ulayat, yakni sebuah kawasan hutan milik masyarakat Baduy dengan menerapkan peraturan adat istiadat. Pohon yang berada di kawasan hutan hak ulayat tidak boleh ditebang, apalagi diperjualbelikan kepada masyarakat luar. Dalam bercocok tanam, masyarakat Baduy tidak boleh menggunakan pupuk kimia dan pestisida buatan pabrik. Aturan adat istiadat melarangnya, sehingga mereka memanfaatkan daun-daunan sebagai pupuk alami untuk menyuburkan tanaman. Selain itu, masyarakat suku Baduy juga dilarang menggunakan sabun, pasta gigi, dan sampo buatan pabrik, sehingga mereka memanfaatkan daun cicaan atau honje yang digunakan untuk membersihkan diri. Sehingga sumber mata air dan aliran sungai tidak tercemar oleh sabun atau sampo buatan pabrik. Beginilah Urang Kanekes atau masyarakat suku Baduy hidup dalam memanfaatkan hasil hutan, di mana mereka juga menjalankan nilai-nilai kepercayaan yang mereka anut demi menjaga kelestarian hutannya. Hubungan antara nilai-nilai keyakinan
dengan kelestarian lingkungan tidak hanya ada di masyarakat suku Baduy. Ini adalah masyarakat Desa Wangongira yang berada di Kecamatan Tobelo Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Saat ini mereka sedang menggelar ritual selamatan usai panen yang mereka dapatkan. Ritual selamatan ini dipimpin oleh seorang pendeta. Selain ucapan doa dan puji syukur kepada Tuhan, pendeta juga menyampaikan pentingnya bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan, khususnya menjaga mata air yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat. Bahkan juga ya Bapak, selebihnya kami juga boleh pakai di dalam rangka kami boleh dapat memelihara akan semua lingkungan, bahkan juga alam yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, teristimewa air yang sementara ini ya Bapak kami pakai sebagai kebutuhan daripada manusia di tengah-tengah masyarakat di tempat ini. Selain menjadi sumber kehidupan, aliran dari mata air ini juga menjadi penanda masuknya musim tanam padi. Masyarakat Wangongira percaya, saat benih padi tumbuh di aliran sungai dengan sendirinya, maka itu adalah waktu yang tepat untuk menanam padi. Kemudian saat tanaman padi berbuah, saat itu pula waktu yang tepat bagi masyarakat untuk memanen padi di sawahnya. Namun sumber mata air di Desa Wangongira sedang terancam. Pemerintah setempat berencana memanfaatkan sumber air ini untuk proyek air minum. Sumber air ini pun dibangun tanggul untuk dibendung. Akibatnya aliran air jadi terganggu, sehingga mengancam padi-padi sungai yang menjadi ciri khas Desa Wangongira. Selain itu, aliran air yang terganggu membuat sumber air menjadi kotor. Semenjak air dibendung dan tidak mengalir lancar, lumut mulai tumbuh di dasar air. Hal inilah yang membuat rasa air berubah dan memaksa masyarakat untuk memasaknya lebih dulu sebelum diminum. Ancaman kerusakan lingkungan juga dihadapi oleh masyarakat Papua yang berada di Kabupaten Merauke. Pemerintah berencana menjalankan program pengembangan pangan dan energi terpadu berbasis industri yang luasnya sepertiga dari luas Kabupaten Merauke. Untuk mendukung program itu, maka konsekuensinya adalah membuka lahan dengan menebang hutan untuk mencetak sawah. Padahal makanan pokok masyarakat Papua adalah sagu, bersumber dari pohon yang tumbuh liar di kawasan hutan. Maka hutan yang berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penghasil makanan pokok masyarakat Papua kini terancam hilang. Orang Papua harus makan sagu. Makanan ini sudah sejak dulu jadi. Ini alam yang begitu alam jadi, dusun sagu jadi. Ini tidak pernah tanam. Tidak pernah tanam. Ini alam punya buatan. Ancaman itulah yang kemudian membuat masyarakat Papua bergerak untuk mempertahankan ekosistem hutan. Seruan kepada masyarakat untuk menjaga ekosistem hutan juga disampaikan saat berlangsungnya misa di Gereja Katolik Santa Teresia, Kecamatan Muting, Kabupaten Merauke. Pastor menyampaikan kepada jemaat untuk menjaga hutan sebagai wujud dalam menjalankan nilai-nilai keagamaan. Untuk mempertahankan hak-hak dasar hidup mereka, hutan, tanah, dan sumber penghidupan mereka dari segala serangan investasi. Langsung ke sana saja ya, toh? Biar langsung sekalian pulang nanti dengan Bapak Edi seperti apa. Intinya alat kita keluarkan dari areal ini toh. Terima kasih lagi Bapak Dorang, Mama Dorang. Terima kasih banyak.
Agama dan kepercayaan sejatinya tidak lepas dari nilai-nilai pelestarian lingkungan. Masyarakat suku Baduy, warga desa Wangongira, dan juga masyarakat Papua di Kabupaten Merauke adalah contoh kecil bagaimana nilai-nilai keyakinan menjadi penjaga ekosistem alam, di mana kelestarian alam menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia. Adakah di sekeliling kalian masyarakat yang turut menerapkan nilai agama untuk merawat lingkungan?